Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Abu Aziz dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A, Angkatan tahun 2019 Universitas Pancasakti Kampus D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali materi-materi setelah ujian tengah semester yang sudah didiskusikan bersama dari mata kuliah studi kelayakan sebagai tugas dari ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu adalah dari aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang akan dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis menurut Kasmir dan Jakfar di tahun 2004. Penanaman modal atau yang kita sering disebut investasi didefinisikan sebagai pemilikan sumber-sumber jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang menurut Supriyono di tahun 1987. Menurut Mulyadi di tahun 2001 mendefinisikan investasi sebagai pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam aspek keuangan ada juga biaya modal. Biaya modal menurut Sujaja, Dr. Andes MSBA, dan Barlian AK di tahun 2003 didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh perusahaan atas investasi proyek untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. Biaya modal dapat juga dianggap sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan oleh penyandang dana untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada peramalan. Menurut Render dan Heiser di tahun 2001, peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Peramalan memerlukan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Terdapat beberapa metode peramalan yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pendekatan awam. Model peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan efisien. Sedikitnya, metode ini menyediakan poin permulaan di mana merupakan model yang lebih canggih yang kemudian dapat dibandingkan. Lalu yang kedua yaitu pergerakan rata-rata, metode yang menggunakan sejumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata bermanfaat jika kita dapat mengasumsikannya bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Lalu metode yang ketiga yaitu penghalusan eksponensial. Metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya ini melibatkan sangat sedikit catatan yang mempertahankan data masa sebelumnya dan mudah untuk digunakan secara wajar. Selanjutnya, poin-poin dalam aspek keuangan adalah pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi di tahun 2009, pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Dalam PSAK nomor 23, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lalu selanjutnya dalam aspek keuangan yaitu adalah biaya. Menurut Carter di tahun 2009, biaya didefinisikan sebagai alat tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aliran kas. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang bersifat rutin dan juga ada pula yang bersifat insidental. Lalu masuk ke dalam aspek selanjutnya itu ada aspek sosial dan ekonomi. Secara garis besar dari dampak aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi, misalnya pendirian suatu pabrik, antara lain yang pertama yaitu ekonomi rumah tangga.
tingkat pendapatan pola nafkah dan pola nafkah ganda. Yang kedua yaitu ekonomi sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanah, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu perekonomian lokal dan regional atau memberikan nilai tambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal, distribusi pendapatan efek ganda ekonomi, produk domestik regional, bruto, pendapatan asli daerah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial, aksesibilitas wilayah. Dan yang keempat yaitu ada pengembangan wilayah. Sedangkan komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen demografi, diantaranya yaitu struktur penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada komponen budaya, diantaranya komponen budaya seperti adat istiadat, nilai dan norma budaya. Lalu proses sosial dan warisan budaya seperti situs purbakala, cagar dan budaya. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana suatu atau kegiatan. Lalu yang ketiga ada kesehatan dan masyarakat. Di antaranya yaitu parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan, pengaruh terhadap kesehatan. Selanjutnya, proses dan potensi terjadinya pencemaran. Selanjutnya, potensi besar dampak timbulnya penyakit atau angka kesakitan dan angka kematian. Lalu, kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Kajian aspek sosial budaya adalah bagaimana mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah atau ada campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya dan kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dari sisi positif yaitu adanya alat transportasi, listrik, air, juga tersedia jembatan bagi masyarakat dan sekitarnya. Diharapkan aspek ekonomi dan sosial ini lebih banyak memberikan keuntungan daripada kerugian apabila berdirinya sebuah usaha atau proyek. Selanjutnya dalam studi kelayakan adalah ada aspek AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. Pengertian yang sesungguhnya dari AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah bentuk kajian atas berbagai dampak besar dan sangat penting untuk pengambilan keputusan terhadap suatu usaha atau kegiatan bisnis yang akan direncanakan pada lingkungan hidup yang akan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah suatu bentuk analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti yang pertama fisik, yang kedua kimia, sosial ekonomi, biologi, dan terakhir sosial budaya yang akan dilakukan secara menyeluruh. Apa pentingnya program AMDAL bagi kepentingan perusahaan? Alasan terpenting mengapa diperlukannya AMDAL dalam melakukan studi kelayakan dari suatu bisnis adalah karena dalam undang-undang dan peraturan pemerintah telah tentang bagaimana harus melanjutkan bisnis dengan tetap menghormati dan menjaga lingkungan dari dampak buruk operasi proyek atau kegiatan dari industri maupun dari kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan akan dapat menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, AMDAL merupakan perwujudan dari perintah undang-undang dan peraturan perundang-undang pemerintah. Lalu apa saja yang menjadi komponen-komponen utama dari AMDAL itu? Berikut adalah beberapa komponen-komponen penting dari AMDAL. Yang pertama adalah penyajian informasi lingkungan. Yang kedua adalah kerangka acuan. Yang ketiga adalah analisis dampak lingkungan. Yang keempat adalah rencana pemantauan lingkungan. Dan kelima yaitu rencana pengelolaan lingkungan. Lalu apa tujuan dari AMDAL secara umum? AMDAL bertujuan untuk memastikan agar suatu kegiatan usaha atau aktivitas bisnis tidak sampai memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Adapun fungsi utama dari AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan dari wilayah bisnis. Yang kedua, untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan sebuah bisnis, terhadap lingkungan hidup dari rencana awal pendirian usaha atau kegiatan bisnis. Lalu yang ketiga adalah sebagai salah satu bahan dalam memberikan masukan untuk penyusunan rancangan secara terperinci secara teknis dari rencana usaha atau kegiatan bisnis. Lalu yang keempat yaitu memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup. Yang kelima, memberikan informasi terhadap masyarakat luas terhadap dampak yang akan diakibatkan dari adanya suatu perencanaan bisnis dan atau kegiatan usaha. Lalu yang keenam yaitu tahap pertama dari semacam rekomendasi tentang pengurusan izin usaha.
Yang ketujuh merupakan langkah awal dari kelengkapan dokumen dan legal dokumen terhadap izin usaha. Yang kedelapan, proses izin terhadap kelayakan lingkungan. Manfaat untuk kepengurusan perizinan AMDAL. Yang pertama bagi pihak pemerintah yaitu mencegah dari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lalu menghindarkan terjadinya konflik antara pengusaha atau pebisnis dengan masyarakat sekitar tentang tempat usaha beroperasi. Selanjutnya, menjaga agar pembangunan usaha dapat sesuai terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua adalah manfaat AMDAL bagi pengusaha atau pemilik bisnis. Yang pertama yaitu menjamin tentang adanya keberlangsungan umur usaha menjadi lebih lama. Selanjutnya, menjadi sebuah referensi untuk peminjaman kredit. Dan selanjutnya, interaksi untuk saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti keatatan hukum dari pihak pengusaha. Lalu tiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat sekitar tempat usaha berlangsung, yaitu mengetahui sejak dari awal tentang seperti dampak dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Lalu melaksanakan dan menjalankan kontrol secara penuh terhadap lingkungan perusahaan. Selanjutnya, terlibat pada proses saat awal pertama kalinya akan melakukan pengambilan keputusan. Dan sekarang kita masuk ke dalam analisis kasus penulisan laporan. Secara umum, para peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan memahami objek yang ditelitinya. Dan secara khusus, studi kasus digunakan untuk menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam analisis kasus antara lain yaitu adalah yang pertama, tahapan membangun kasus dan analisa data. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan isu atau masalah prioritas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan isu. Yang keempat, merumuskan dan menentukan penyataan masalah. Yang kelima, mencari dan merumuskan argumentasi. Yang keenam, mencari data untuk merumuskan argumentasi. Dan yang ketujuh, merumuskan alternatif solusi. Demikianlah akhir dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat membantu untuk menambah wawasan kita dalam materi-materi dari mata kuliah studi kelayakan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.